Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara-saudara yang saya cintai, alhamdulillah saya bisa ada penayangan lagi. Syukur alhamdulillah untuk kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, sayang kepada kita, merahmati dan memberkati kita semuanya. Saudara, kemarin lusa ya, ada sebagian umat muslim yang merayakan Idul Qurban, Idul Adha secara berbeda, tidak bareng gitu. Dan masing-masing mempunyai alasan, mempunyai metode yang tepat, mempunyai cara untuk menetapkan hari H-nya, hari raya Idul Adha. Dan saya pikir tidak masalah. Silahkan masing-masing melakukan sesuai apa yang sudah disepakati dengan proses pengetahuan dan mungkin keyakinan yang dimilikinya. Silahkan saja. Meski begitu, mungkin yang ada di dua event itu masing-masing mempunyai misi yang sama karena atas adanya Idul Qurban atau Idul Haji sekarang ini, tentu kita harus bisa mengambil maknanya di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, agar tidak kehilangan visi atau tidak keluar dari yang dikehendaki atau melenceng dari apa yang diharapkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara, saya juga akan menyuguhkan atau mengingatkan kembali. Kan ada kisah-kisah yang tanda petik sangat memilukan begitu ya, karena kita maklum kisah penyembelian Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam secara fisik bahkan kasat mata begitu, bisa diamati secara kasat mata, secara ilmiah, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan seekor kambing yang besar. Ada cerita-cerita itu dan seterusnya. Yang semuanya itu merupakan ujian atas ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tentu ini sesuatu yang tidak sepele, berat dan bahkan sangat berat. Bagaimana tidak? Bagaimana seorang ayah harus melakukan hal itu terhadap anak kesayangannya? Bagaimana seorang manusia harus melakukan itu? Itu tentu sangat sulit dipahami karena di luar nalar kita, di luar perasaan seorang manusia normal, kira-kira begitu.
Akan tetapi saudara-saudara semuanya, hal itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketaatan, penuh kepasrahan, dan penuh cinta kepada Sang Khalik. Itu semuanya ternyata di beberapa keterangan atau ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwa itu semuanya merupakan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kasarnya Allah ingin mengetes, mungkin ya begitu. Allah ingin mengetes seberapa besar ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, seberapa luas kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekitar itu. Oleh karenanya, ya itu sudah secara historis, secara kasat mata, secara bisa diamati secara ilmiah itu bisa terjadi semuanya. Dan sampai saat ini kita juga ittiba meneladani, menirukan hal yang sama apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas tanda petik pengorbanan yang telah dilakukan dan saat ini di seluruh dunia, bahkan sampai waktu yang sangat panjang selama ajaran agama tauhid ini ada, akan dilakukan pengorbanan atau kurban, penyembelihan hewan kurban dari umat yang percaya, dari umat muslim yang percaya, yang taat kepada ajaran-ajaran para nabi dan para rasul. Itu kira-kira saudara, selazimnya begitu. Meski begitu, kira-kira saya juga ingin menyodorkan kisah yang sebetulnya menurut saya menarik, meski tidak tahu Anda tertarik atau tidak, tapi kira-kira ada cerita bahkan di beberapa riwayat disampaikan ke kita soal kepedulian atau empatinan atau keperhatian Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap sesama. Dikisahkan Nabi Ibrahim itu tidak melakukan makan siang kalau tidak ada yang menemani. Itu artinya beliau selalu makan siang secara bersama, meski 1, 2 atau banyak orang. Dan bahkan sempat kita ingat juga ada kisah yang mengatakan sampai Nabi Ibrahim itu berdiri di depan rumah pinggir jalan itu ya, mencari atau menunggu orang lewat untuk diajaknya makan siang bersama. Ini tentu satu hal yang luar biasa karena begitu kuat kepeduliannya, perhatiannya kepada pihak yang membutuhkan. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu. Dan saya kira ini juga sampai saat ini di zaman milenial juga sering di medsos kita lakukan, kita dengar, kita simak info-info atau berita-berita, saling berbagi gitu kira-kira ya. Saling berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Saya salut dengan kondisi itu karena di zaman belakangan ini, di zaman individualis atau di zaman liberalis, semakin sedikit orang yang punya kepedulian, punya perhatian, punya empati kepada kaum yang lebih membutuhkan, kaum papa, kaum miskin begitu. Sehingga ini menjadi aktual lagi, kita tinjau lagi, kita revitalisasi, kita aktualkan lagi bahwa semangat
kepedulian, semangat empati, perhatian kepada pihak lain ini harus kita lakukan dengan niatan ittiba atau mengikuti cara-cara Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita lakukan kepada sesama. Tentu ini pekerjaan yang bisa disebut ringan ya ringan, berat ya berat. Manakala orang sudah tidak peduli lagi, orang sudah tidak mempunyai lagi, orang sudah berpikir tentang dirinya sendiri, orang sudah berpikir tentang kebebasan untuk dirinya sendiri dan seterusnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk umat yang seperti itu, tetapi sebaliknya kita termasuk umat-umat yang ittiba, yang mengikuti, meneladani praktek-praktek amaliyah Nabi Ibrahim alaihissalam, soal kepedulian terhadap sesama, soal berbagi rasa, soal empati, dan seterusnya itu. Mudah-mudahan sekelumit kisah kecil dan mendasar ini mengilhami kita semuanya agar selalu meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para nabi, para rasul, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam pada konteks saat ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.